Adik kesana dulu sayang. Oke, Adik kenapa pilek? Padahal dari pagi sampai habis tuh. Yuk kita siapkan. Radio rumah. Ya. Kelihatan tulisan Bapak nak? Radio. Halo. Kelihatan tulisan Bapak? Kelihatan Pak. Terlihat Pak. Ya. Terlihat Pak. Terima kasih. Suhu dan kalor. Siapkan buku catatannya ya. Nah, yang pertama ya, kita akan belajar di suhu dan kalor adalah konversi satuan suhu. Ada ayah, ada petasan. Konversi satuan Ayah, suhu. ada petasan. Mau lebaran. Iya, mau lebaran. Oke, konversi satuan suhu. Nah, apa sih suhu? Suhu itu derajat panasnya ya. apa deh? Nah, kita akan belajar yang pertama konversi satuan suhu. Nah, yang pertama kita akan belajar hubungan skala beberapa termometer. Hubungan skala beberapa termometer. Yang pertama ada Celsius. Ya, Celsius. Di mana Celsius 0 sampai 100. Kemudian ada Fahrenheit. Fahrenheit suhunya dari 32 sampai 212. Ada Reaumur. Yang terakhir ada Kelvin. Berapa Reaumur? 0 sampai 80. Yang bawah titik beku ya, yang atas titik didih. Yang ini adalah 273. Ya. Ini 373. Nah, bagaimana Pak untuk konversi satuan suhu ini? Yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kita kasih titik tengahnya. Ya. Pak, kalau saya punya sendiri bolehkah Pak? Boleh. Termometer Pak Redi boleh. Termometer siapa? Misalkan termometer Sultan, Nathan, terus Najmi, Syakira, ya boleh silakan. Ya Giza, Sakti Pak. Fatih, nah boleh. Labib, boleh ya. Kalau kamu bisa bikin termometer sendiri, bisa bikin sendiri nanti. Ya, ini termometer Celsius, ini termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, ada termometer Kelvin. Nah, di sini, nah kita memakai dengan cara perbandingan ya. Nah, ini caranya perbandingan. Oke. Nah, kayak gimana Pak Redi? Seperti ini perbandingannya. T derajat Celcius kurangi 0 per 100 kurangi 0 sama dengan T Fahrenheit minus 32. Jangan ribut dong. Min 32 per 212 minus 32. T Reaumur. T derajat Reaumur minus 0. 80 min 0. 373. Mohon maaf salah. T Kelvin dikurangi 273. T Kelvin dikurangi 273 per 373 dikurangi 273. Nah, seperti ini untuk konversi satuan. Contohnya kayak gimana Pak Redi? Contohnya seperti ini. Nah, Bapak kasih contoh. Ya. Contoh skala Celsius. Oke. Skala Celsius
yang menunjukkan angka setengah kali pada skala Fahrenheit adalah skala Celsius yang menunjukkan angka setengah kali pada angka skala Fahrenheit adalah jadi dia minta ya kita jawab angka skala Celsius menunjukkan, nah ini sini, skala Celsius menunjukkan angka setengah kali pada skala Fahrenheit. Artinya apa? T derajat Celsius sama dengan skala setengah kali termometer skala Fahrenheit. Nah, seperti ini. Maka kita bisa tulis seperti ini jawabannya. Apa sih, Bun? T derajat Celsius minus 0 per 100 minus 0 T Fahrenheit minus 32 per 212 min 32. Maka kalian tinggal ganti. Ya. Ganti yang mana, Pak? Ya. Yang diminta adalah ya skala Celsius. Ya. Jadi yang dirubah Fahrenheit. Nah, seperti apa, Pak? Nah, tinggal diganti aja. Kalau Bapak punya Fahrenheit, ya, Celsius setengah kali Fahrenheit, boleh nggak Bapak tulis kayak gini pintar? T Fahrenheit sama dengan 2 kali T Celsius. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau Bapak tulis T Celsius 100 sama dengan 2 T Celsius gitu ya. Minus 32 gitu ya. Per 212 kurang 32 berapa sih? 180 ya? Betul nggak? Berapa? 212 dikurangi 32? Betul? Betul, Pak. Oke. Tinggal dicoret. Nah, 100 ya kita coret. Maka kita bisa tulis di sini dibagi 20 ya. Dibagi 25, dibagi 29. Maka 9T derajat Celsius sama dengan 2TC min 32. Gitu ya. Maka kita bisa tulis 9T derajat Celsius. Di sini 10T derajat Celsius minus berapa? 32 kali 5, nak? 160. 160. Pindah kanan pintar. 60. Yang ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri. Maaf. Maka TC sama dengan 160. Cocok? 160 derajat. Ada yang tanyakan? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak pintar? Saya? Oke. Siap ya di buku ulangan? Silakan. Di buku ulangan siapkan. Nah, ya. Oke, kalau betul checklist ya. Nanti ditandatangannya pas ketemu sama Bapak. Ya, biar dapat nilai semuanya. Tapi yang jujur ya. Oke, siap semuanya. Bapak percaya sama kalian. Ya. Oke, di buku ulangan siap semua udah? Nah, caranya sama. Ya. Sekarang soalnya seperti ini. Sok silakan kalau mau yang moto dulu boleh. Atau udah ditulis boleh. Sudah? Siap? Siap pintar? Oke, siap. Halo. Kok nggak ada suaranya? Siapa? Kenapa? Lucu kalian ini ya. Oke, siap. Di buku ulangan. Ya. Oke, nanti kalau betul checklist ya. Saksinya Tuhan aja. Ya, Bapak percaya sama kalian. Yuk, nomor 2. Oke, bentar Bapak cari agak sedikit gimana gitu. Bentar ya. Sebentar cari dulu soalnya. Nah, ini nih. Oke. Oke. Skala Celsius
Bentar, mana tadi itu ya? Nah, skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Fahrenheit, skala Fahrenheit, yang menunjukkan skala Fahrenheit yang menunjukkan angka seperempat kali pada skala Reaumur adalah, silakan cepat, waktunya 5 menit. Jangan terlalu lama, 2 menit aja. Mulai dari sekarang. Oke, 1953 sampai 1955. Monggo. Sendiri ya, nggak boleh tanya teman. Lima empat, belum ketang, masih 54. Ya, habis ya. Yuk, waktunya habis. Kita bahas ya. Kita bahas skala Fahrenheit menunjukkan angka seperempat kali pada skala Reaumur. Nah, seperempat kali ya, gampang ya. Fahrenheit katanya seperempat skala Reaumur. Oke. Awas ya di buku ulangan, nggak usah dikirim ke Bapak ya, pinter ya. Nah, saksinya sama Allah aja. Ya, seperempat T Reaumur. Nah, gitu ya. Berarti kalau Bapak tulis, boleh nggak T Reaumur sama dengan 4 kali Fahrenheit? Setuju ya? Nah, apa tadi? Fahrenheit sama Reaumur, perbandingannya ini ya. TF min 32, 212 min 32, TR min 0, 80 min 0 ya. Jadi kalau kita tulis TF min 32 per tadi 212 ya. Nih, 212 min 32. 212 min 32 sama dengan T Reaumur minus 0 per 80 minus 0 ya. Betul ya? Oke. Masukin tinggal. Nah, kita masukkan TF kita tetap min 32. 212 kali 32 adalah 180. Reaumur 4 TF per 80. Maka kita bagi 20 semuanya. Bagi 20 bagi 20. 180 bagi 20 berapa nak? 9 ya? 9 sama 4. Betul ya? Kali silang 4 TF min 32 betul? Sama dengan 9 kali 4 TF. Betul nggak? Oke, kalau kita kalikan 4 TF minus 160 cocok? Sama dengan 36 TF. Betul ya? Setuju nggak? Astagfirullahaladzim, ngaco si Bapak ya. Unduh, maaf, salah. Berapa pinter? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 8, maaf. Astagfirullahaladzim. Yuk, maka kita dapat berapa pinter? Minus 128 sama dengan 36 TF min 4 TF ya. Oke, jadi minus 128 36 kurangi 4 berapa nak? 32 ya. Jadi TF-nya berapa pinter? Negatif 4, Pak. Negatif berapa? 4.
Oke, cocok. Ya, betul. Oke, siap ya. Oke, soal berikutnya. Oke, nanti terakhir aja ada soal ini ya. Soal terakhir. Tapi sekarang nggak boleh, nggak apa-apa. Yuk, siap ya. Oke. Nah, lanjut kita judulnya pemuaian. Lanjut aja dulu ya. Kita harus beres satu materi hari ini. Ya, kita judulnya pemuaian zat. Ya, zat itu ada berapa, Pinter? Ada 3. Nah, kita batasi di sini kita pemuaian zat padat ya. Oke, jadi kita akan bicara pemuaian di sini kita batasi sebagai zat padat dan cair ya. Gitu. Kalau gas tidak ya. Pemuaian zat padat dan cair. Apa sih pemuaian? Apa pemuaian? Ada yang tahu? Yang pertama, ya pasti sudah tahu ya. Pemuaian adalah bertambahnya panjang suatu benda. Atau kalau kitanya air, nggak mungkin kan. Kalau air nggak bukan panjang, bertambahnya volume. Ketika dia memuai. Ya, kalau zat padat, berarti volume bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi untuk zat padat. Tetapi untuk volume, dia hanya mengalami pemuaian ke volume. Untuk zat cair, dia hanya mengalami pemuaian volume. Tidak mengalami pemuaian pemuaian panjang, lebar, atau luas. Ya. Oh. Nah. Tapi baru 2 tuh. Yang 2 lagi belum. Sebentar gue. Nah, pemuaian zat padat dan zat cair ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu dan zat padat, zat aja lah ya. Dan zat cair khawatir nanti kalian salah. Jadi Bapak gini aja. Biar gak bisa kalian salah konsep. Jadi untuk pemuaian zat padat, nah Bapak tulis saja. Nah, bisa salah kalian nanti konsepnya. Nah, kalau pemuaian zat padat itu ada 3 ya. Dia bisa panjang ya. Bisa pemuaian panjang. Oke, bisa pemuaian panjang. Bisa pemuaian panjang. Oke. Bisa pemuaian luas. Bisa pemuaian luas. Ya, dia bisa juga pemuaian volume. Oke. Nah, untuk zat cair, nah, nanti kita akan bahas rumusnya ya. Pemuaian zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume. Ya. Oke, siap ya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Yang pertama yaitu pemuaian panjang. Ya, pemuaian apa Pintar? Panjang. Pemuaian panjang. Nah, kayak gimana Pak pemuaian panjang Pak Redi? Nah, pemuaian panjang seperti ini. Bapak punya panjang LO, kemudian dia bertambah panjang. Sebutlah dia, Nah, bengkok ya, Pak Redi. Nah, sebutlah ini LT. Ya, ini berarti apa Pintar? Ini berarti delta L-nya. Masih ada circuit Bapak kan? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, mantap. Sambil menikmati aja, sambil ngopi ya. Ya, santai aja, santai. Ya, sambil kalau nggak paham kalian boleh bertanya. Nah, ini delta L, maka kita bisa rumuskan
bahwa delta L itu adalah LT min LO, yaitu perubahan panjang. Ya, satu lagi delta L itu LO kali alfa kali delta T. Nah, ini rumus untuk pemuaian panjang. Oke, jadi kalau kita kasih keterangan, jadi apa itu delta L? Delta L adalah perubahan panjangnya. Boleh nggak Pak penyusutan? Boleh. Ya, pertambahan panjang itu positif, berarti kalau penyusutan negatif. Jadi kalau kalian jawabannya negatif, berarti penyusutan. Ya, kalau jawabannya positif, berarti dia bertambah panjang. Ini panjang akhir, LO panjang awal, meter. Oke. Terus alfa koefisien muai panjang. Oke. 1/derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu. Perubahan apa pintar? Suhu, yaitu suhu akhir kurangi suhu awal. Ya, satuannya Celcius. Ya. T2 suhu akhir Celcius. T1 suhu awal Celcius. Oke. Nah, ini untuk pemuaian panjang. Pak, kalau pemuaian luas volume gimana, Pak? Nah, tinggal dikali 2 aja. Nah, jadi kalau kita bicara pemuaian luas, ya tinggal kalian ya. Jadi kalau Bapak punya panjang lebar kayak gini, ya dia akan bertambah panjang. Nah, seperti ini ya. Ini A0, ini AT. Nah, seperti itu. Jadi ya sama aja kayak tadi. Ya. Maka rumusnya apa? Delta A sama dengan apa? AT min AO. Ya. Delta A berarti apa? AO kali 2 alfa kali delta T. Nah, beta itu adalah apa, Pak? Koefisien muai luas. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tulis bahwa delta A adalah pertambahan luas atau perubahan luas, boleh perubahan luas, satuannya meter persegi. AT adalah luas akhir meter, A0 luas awal, meter persegi ya, sorry. Terus beta koefisien muai luas. Oke, 1/derajat Celcius. Delta T, masih tulis ya Bapak ya, perubahan suhu. Benar. Oke, ini adalah beta. Beta itu tadi apa? 2 alfa. Nah, sekarang yang ketiga, pemuaian volume. Nah, jadi kalau pemuaian volume apa Pak Redi? Nah, berarti kalau pemuaian volume berarti volume yang bertambah, ya. Gitu. Berarti volume. Nah, ini dua-duanya zat padat sama zat cair ya. Kalau luas hanya zat padat sama panjang itu. Panjang luas hanya zat padat. Nah, kalau volume itu bisa zat cair. Nanti Bapak kasih contoh soalnya. Jadi kalau tinggal ganti delta V, VT min V0, delta V, V0, 3 alfa kali delta T. Nah, hati-hati. 3 alfa itu hanya untuk zat padat. Bapak tulis ya. 3 alfa untuk zat padat. Nah, apa sih Pak? Ya, jadi kalau untuk zat cair apa Pak? Nah, gamma namanya. Ya, gamma itu sama dengan 3 alfa, yaitu koefisien
koefisien muai volume 1 per derajat Celcius. Nah, hati-hati ya. Jadi bawa tulis gamma itu untuk zat cair. Untuk zat cair. Karena kan nggak ada kalau zat cair pertambahan panjangnya nggak ada, pertambahan luasnya ada. Yang ada adalah pertambahan volume. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak kasih contoh soal? Masih aman? Boleh. Gamma 3 alfa. Itu memang rumusnya. Tapi 3 alfa itu dipakai untuk zat padat. Karena dia akan mengalami panjang, lebar, tinggi. Paham nggak? Nah, iya, nanti ada soalnya. Dia pakai gamma. Yep. Kita kasih contoh ya. Nah, contohnya mana ya? Kita cari contohnya. Nah, ini. Oke, siap ya. Boleh pakai kalkulator ya. Oke. Siap ya. Bapak ambil soal UGM. UGM Bapak ambil. Contoh ya. Nah, Bapak ajarin dulu soalnya. Ya, UGM 2000 berapa ini? 2004 ya. Oke. Sebuah tong besi koefisien muai panjang besi. Nah, di sini koefisien muai ya, panjang besi. Koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Bervolume 70 liter. Volume 7 liter. Diisi minyak. Oke. Diisi minyak sampai penuh. Terus koefisien muai volume. Siapa teh? Minyaknya ya. Koefisien muai volume. Ya, muai volume 950 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Dan diletakkan di halaman rumah. Pertanyaannya, pada saat pagi hari suhunya titik ya. Pada saat pagi hari dengan suhu 20 derajat Celcius. Pada siang hari suhu naik titik ya. Pada siang hari suhu naik menjadi 40. Oke, ini soal cerita bisa ya. Jadi dia bisa dibikin cerita. Misalkan siapa ya? Siapa yang mau jadi contoh? Oh, Gali punya tong besi. Nah, tong besi di rumah Gali diisi. Nah, bisa soal cerita dia, ya. Gitu. Kita bisa bikin soal cerita dari ini ya. Nah, pada siang hari suhunya naik menjadi berapa? 40 derajat. Nah, jadi bisa aja kita bikin soal cerita dari sini. Akibat terjadi pemuaian volume minyak. Nah, akibatnya terjadi pada siang hari suhu naik menjadi 40. Akibatnya menjadi pemuaian. Akibatnya terjadi pemuaian. Maaf. Akibatnya terjadi pemuaian. Tentukan volume minyak yang tumpah. Nah, ini bisa kita bikin cerita soal cerita nih dari sini.
tentukan volume nanti buat TKA, minyak yang tumpah. Hati-hati ya, ini sering keluar ini soal ini. Nah, pahami konsepnya. Ini bisa pakai cara cepat, ya. Ketika dia terisi penuh, yang jadi masalah kalau dia tidak terisi penuh, itu jadi masalah, ya. Kayak gimana Pak? Itu ada soal di soal SIMAK UI. Nah, tolong pahami konsepnya. Jadi kalau nggak ngerti, tolong kasih tahu Bapak. Nah, jadi ceritanya gini. Bapak punya tong. Nah, tong apa? Tong besi. Tong besi ini Bapak isi minyak nih. Nah, ada di soal SIMAK UI, dia nggak diisi penuh. Nah, kalau ini ya di soal UGM, diisi minyak sampai penuh. Nah, ini bisa Bapak ulang ya. Ini kita bisa bikin soal cerita dari ini. Nah, saya bikin soal TKA. Nah, gitu ya. Logikanya kan kita bisa jalanin. Setuju nggak? Karena dia terjadi pemuaian, maka minyak yang ada di sini itu keluar. Setuju nggak? Nah, pada tumpah kan? Setuju? Nah, pada keluarlah. Paham? Oke. Nah, kalau udah paham, Bapak jelasin konsepnya. Gimana Pak Redi konsepnya? Konsepnya seperti ini. Lihat Bapak. Finol siapa? Finol besi, finol tong besi ya, VT aja ya. Finol tong besi dengan finol siapa lagi Pak Redi? Finol minyak. Itu sama dengan diisi penuh 70 liter. Nah, setuju ya? Nah, yang kalian harus pahami adalah konsep yaitu pertambahan volume. Nah, kalau kita tulis delta V, VT min finol. Pahami ya? Bapak ulang, pahami. Apa VT? Volume akhir. Apa finol? Volume awal. Jadi kalau kita tulis delta V plus finol sama dengan VT. Ya, V apa? V akhir ya. Pakai VT atau nggak sih Bapak? Pakai VT betul. Oke, ya. Siap ya? Nah, maka kalian bisa tulis seperti ini. Maka volume yang tumpah adalah, ya, volume yang tumpah adalah, oke Bapak tulis ini. Biar kelihatan. Nah, volume yang tumpah ialah atau adalah boleh volume siapa? Volume akhir minyak. Nah, Bapak ulang. Volume akhir minyak dikurangi volume akhir siapa? Tong besi. Oke. Paham? Sampai sini paham? Nah, ini harus dipahami karena soal SIMAK UI ada seperti ini. Ya. Nah, maka kita bisa tulis, oke segini dulu, biar kelihatan. Nah, maka kita bisa tulis rumusnya jadi volume yang tumpah. Oke, kita jabarin satu-satu. Apa VT itu? Nah, VT kan ini kan. Nah, ini VT Bapak kotakin. Nah, apa Pak Redi? Delta V siapa? Minyak, Bapak simbolkan minyak, plus finol minyak, betul? Dikurangi, betul? Oh, jangan T ya, besi aja ya, boleh ya. Bapak ganti besi, takutnya nanti jadi V akhir. Finol besi aja ya. Oke, finol B aja deh, biar kalian nggak salah nanti. Nah, Bapak ganti besi aja. Bisa jelas gitu, zatnya zat padat gitu. Nah, maka kita bisa tulis delta V besi, harus giniin, jangan lupa. Nah, baik ceroboh, murid-murid Bapak itu. Finol siapa pintar? Finol besi. Nah, sampai sini paham? Paham nggak pintar? Masih aman? Paham, Pak. Oke, ya. Apa delta V? Nah, paham ya? Apa delta V? Bapak tulis. Maka V yang tumpah sama dengan delta V itu apa tadi? Finol, nih delta V nih. Nah, ini delta V. Nah, awas hati-hati, Bapak udah bilang. Nah, ini. Ya, awas hati-hati. Zat padatnya harus pahami. Nah, jadi nanti di sini kita mainkan. Jadi delta V itu apa Pak Redi? Delta V itu finol siapa? Minyak. Dikali karena dia minyak, gamma kali delta T. Nah, gitu maksud Bapak. Ditambah 70, oke. Dikurangi finol besi. Nah, ini kalau besi 3 kali alfa. Nah, gitu maksud Bapak. Dikali delta T, setuju? Ya.
Oke. Tambah vinol besi berapa? 70. Nah, itu. So, silakan. Kalau nggak ngerti bilang ya. Maka kita bisa tulis vinol. Ini besi, sorry. Kok besi salah, Pak. Minyak. Minyak ya, jangan lupa. Nah, vinol minyak. Nah, kita bisa coret langsung. Jadi bisa kayak gini. Pak, langsung tulis boleh. Kalau saran Bapak nanti dulu. Tulis dulu rumusnya. Nah, gitu. Kita tulis. Kita gabungin yuk. Nah, kita gabungin. Biar bisa dicoret. Nah, ini kita gabungin. Sorry, salah. Vinol besi kali 3 alfa kali delta T minus 70. Gitu ya. Nah, kita coret. Hajar. Setuju? Nah, maka kita bisa tulis ya. Vinol kakak. Oke. Dikurangi apa? Vinol besi kali 3 alfa kali delta T. Nah, mantap kan? Udah jadi rumusnya. Vinol minyak jadi apa Pak Redi? 70. Nah, gamma minyak berapa Pak Redi? Di sini gamma minyak nih. Gamma minyak mana tadi? Gamma minyak kita. Nah, ini. Koefisien mulai volume 950 kali 1046. Kita tulis 950 kali 1046 ya. Terus delta T. Delta T-nya berapa? 20 sampai 40. Berarti 20 ya. Nah, kita kalikan 20. Pak, boleh nggak sih Pak saya keluarin? Boleh. Siapa yang keluarin? Nah, kita bisa keluarin kayak gini. Nanti kita bisa keluarin ya. Lihat nih. Dikurangi 70, 3 alfa. Nah, alfanya berapa? Alfanya 12. 3 kali 12 berapa? Nah, kalau mau ditulis boleh. 3 kali 12, 10, Pak, berapa tadi? Min 6. Min 6. Kali delta T-nya berapa? Kali 20. Nah, kalian keluarin tuh. 20 sama 20. Nah, 70, 20, 70, 20 kamu keluarin. Biar bisa ngitungnya gampang. Jadi kamu bisa tulis. Sorry, maaf salah. Oke, kita bisa tulis ya. 70 kali 20, 950 kali 10 min 6 dikurangi berapa ya? 12 kali 3. 36 ya? 36 kali 10 min 6. Gitu ya? Maka kita bisa tulis 70 kali 20, 950 kali 36 berapa pintar? Berapa pintar? 4. Halo? 940, betul sekali. Pintar sekali. Oke, mantap bisa ya. Nah, tinggal dikalikan. Kali 1400. Nah, Pak, berapa Pak? Nah, kalau jawabannya jauh-jauh, kita bisa langsung ya. Jawaban di sini ada 0,125 liter, 1,25 liter, 1,3 liter, 5 liter, 12,5 liter. Nah, kalian bisa di sini bikin ya. 900 aja kali 14 biar gampang hitungnya. Berapa 9 kali 14 minta? 14 kali 9 berapa? 63 ya. Setuju nggak? 126 ya. Setuju nggak? 126 ya. Nah, jadi kalau kita tulis, ya kalau mau kalkulator boleh, ya kan nggak mungkin kalkulator kan ujian mah, ya mau manual pas 914 kali 14 boleh, ya kalau Bapak sih menyarankan nggak akan jauh jawaban dengan yang Bapak buat, ya sekitar berapa nih pintar? 36, betul ya 126 ya. Nah 126 00 betul ya. Oke, bentar bisa dia salah. Oh 900 ya. Awas hati-hati. Ini kan 900 kan. Nolnya 2 tambah lagi 2 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Betul. 10 pangkat min 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya 1,3 liter. Ada ya di optionnya. Jadi jawabannya C. Gitu. So, silakan ada yang tanyakan nggak? Untuk pemain volume. Masih aman? Aman, pintar? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan. Nah, judul yang berikutnya adalah kita bicara tentang kalor. Nah, kita bicara apa, pintar? Kalor.
Oke. Kita akan bicara tentang kalor. Siap ya? Nah, apa sih Pak kalor? Kalor itu panas, ya. Kalor itu panas, ya. Jadi benda yang mengalami perubahan suhu, ya itu akan terjadi yang namanya panas, ya. Benda juga dia akan mengalami perubahan wujud. Contohnya apa? Ya, menguap, melebur, ya. Nah, gitu. Jadi benda itu kalau kena kalor itu bisa dua, bisa mengalami perubahan suhu, dia juga bisa mengalami perubahan wujud. Nah, kalor itu sendiri apa Pak? Kalor sendiri itu adalah panas, ya. Jadi Bapak tulis yang pertama, kalor ialah panas, ya. Gitu. Kalau tadi suhu apa Pak? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalau suhu tadi. Nah, kalau sendiri pengertiannya adalah panas, ya. Di kalor yang pertama kita rumuskan jika benda mengalami perubahan suhu, maka rumus kalornya jika benda mengalami perubahan suhu, maka rumus kalornya adalah Q sama dengan MC delta T. Atau Q sama dengan C kali delta T. Berarti, ya. Apa bedanya Pak C besar sama C kecil? C besar itu kapasitas panas atau kapasitas kalor. C kecil adalah kalor jenis. Ya. Nah, ini C besar ya. Oke, bentar Bapak benerin. Ya, ini C besar. Nah, jadi Bapak ulang, C besar adalah kapasitas kalor, ya. Nah, C kecil adalah kalor jenis. Ini kalau terjadi ya perubahan suhu. Nanti keterangannya di bawah ya. Nah, tetapi jika benda mengalami apa pintar? Perubahan wujud. Jika benda mengalami perubahan wujud, maka rumus kalornya adalah, ya apa Pak Redi? Rumus kalornya adalah M dikali L. Nah, boleh M dikali L, ya, boleh M dikali U, ya. Nah, kalau L berarti kalor lebur. Ya, L itu bisa kayak kemarin ulangan FIS berapa ya? Najmi ya. Nah, FIS 3 mau FIS 1. Nah, M kali U, kalau uap yang dipakai bukan MC delta T ya. Jadi jawabannya semuanya pada MC delta T. Ya, oke. Padahal sudah jelas untuk menguapkan, ya, berapa daya untuk menguapkan air, ya. Oke. Nah, ini Bapak tulis di sini, ya. Waki adalah kalor. Oke, kalor itu adalah joule. 1 kalori berapa joule? Nah, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 kalori itu 4,2 joule. Aslinya berapa sih Pak? Aslinya itu 4,186 joule. Ini aslinya. Kita bulatkan ya. Nah, kalau ditanya 1 kilokalori, ya tinggal dikalikan saja. Ya, 1 kilokalori jadi berapa Pak Redi? Ya, kalau 1 kakal ya, tinggal dikali 1000. Boleh 4.200 joule atau 4.186 joule. Kalau ditanya 1 kilokalori. Nah, M apa Pak Redi? M adalah massa. Apa Pak? Massa. Apanya satuannya Pak? Kilogram. C apa C? C kecil ya. C kecil adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis satuannya apa Pak Redi? Satuannya tinggal kal per gram derajat Celcius. Tinggal dibagi aja ya. Ini kalau dari C kan kayak gini kan. Nah, C kan sorry. Ya, saya katanya beli cowok gitu, jadi ya agak sedikit pindah kalau harus cerita aja dulu sama itu siapa bocor? emang Kamu dikasih tahu. dari cowok kalau di Oke. Ya, dari gini ya. Oke, MT. Nah, jadi satuannya apa? Kalori gram derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kalau kapasitas gimana Pak Redi? Nah, sering keluar kapasitas. Ya. Nanti Bapak bikin soal-soal cerita ya. Nah, sabar ya. Nanti Bapak bikin soal cerita. Ya, sehingga kalian akan paham.
Nah, ini apa Pak Redi? C besar, kapasitas panas. Nah, kapasitas kalor. Kalor, ya. Satuannya apa Pak Redi? Kal per derajat Celcius. Jadi, berapa joule atau berapa kalori ya per derajat Celcius itu? Boleh joule nggak Pak? Boleh. Kalau joule berarti apa? Kilogram. Harus hati-hati. Kalau joule temennya kilogram. Nah, Pak tulis saja deh suka. Nanti kalian kalau salah kan berapa yang disalah ini? Kalau joule itu kilogram, hati-hati. Nah, ya. Kalau kalori temennya gram. Paham? Kenapa Pak Redi? Karena satuan internasional. L apa Pak Redi? L adalah kalor lebur. Ya, kalor lebur berarti satuannya apa kalau di situ? Joule, kalori dulu ya. Kalori per gram. Maaf salah. Nah, kalori per gram. Nah, U apa Pak Redi? Kalor uap. Nanti nilainya berapa? Nanti habis ini. Kita ada di bawah. Kalor lebur. Kalor lebur sekitar 3.360. Ya, 336 ya. 336.000 itu ya, sekitar segituan. Nanti kita bahas deh. Kalor uap ya, kalor uap biasanya 540-an. Nah, kalori per gram. Oke. Atau joule per kilogram. Atau joule per kilogram. Paham sampai sini? Kita lanjut. Habis perjalanan kalor apa Pak Redi? Nah, ya, habis perjalanan kalor kita habis bicara kalor, maaf. Nah, baru perjalanan kalor. Ya. Fase-fase apa aja? Fase pada kalor ya. Ada fase padat, ada fase melebur ya. Fase kalor ya. Oke, perjalanan kalor atau fase kalor lah ya. Perjalanan atau fase kalor. Oke. Fase kalor. Nah, fase kalor yang pertama apa Pak Redi? Nah, fase kalor yang pertama, kita gambar dulu. Mungkin SMP udah pernah ya. Di sini Bapak lebih arah menguatkan kalian ya, supaya kalian lebih paham. Jadi yang pertama kita akan lihat, nah seperti ini fase-fasenya. Nah, ini adalah 100 derajat ya, 100 derajat Celcius ya. Oke. Di sini ada, kita sebutlah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Nah, kita akan bicara yang pertama adalah titik dari A ke B dulu. Ini disebut fase padat. A ke B disebut fase padat. Ya, fase masih padat ya, membeku lah bahasa kitanya. Maka rumusnya, makasih sayang, ada yang 100. Oke, terima kasih udah dihitung, bantu ngitungnya. AB, kita ada masih banyak ya. Ki apa pintar? Ki AB. Nah, kamu bisa tulis Ki AB. Ki AB karena ada perubahan suhu, maka kamu tulis M CS kali delta T. B ke C. Nah, fase apa? Ini melebur ya. Nah, ini melebur, maka Ki BC sama dengan apa? M kali L. Ya, L itu kalor lebur S ya. Kalor lebur S. Ya, B ke C, terus C ke D. C ke D kita fase cair. C ke D kita sebut fase cair. Dengan rumus QCD ya, M C delta. Hati-hati nih, ini udah jadi air, maka C-nya cair, kalor jenis air
Oh, tadi C-nya CS. Oke. Sekarang D ke E, ya. D ke E adalah menguap. Oke. D ke E. Ya, dia menguap ya. Untuk D ke E, sebentar. Oke, D ke E, ya. D ke E itu fasenya menguap ya. Menguap dengan rumus QDE, ya. QDE adalah M dikali U, ya, atau kita sebut ya kalor uap ya. Nah, nanti Bapak kasih ini contoh soalnya ya. Gimana sih Pak? Contoh soalnya nanti kita akan bahas ya. Namanya menguap ya. MU boleh, L uap boleh ya, boleh L uap, MU itu boleh ya. Pakai yang mana aja boleh ya. Terus terakhir adalah dari mana ke mana? Bapak kesini aja ya. Nah ini QEF adalah fase uap. Sampai jam 9. Jangan injak-injak. Sampai jam 9. Sampai selesai. Sampai jam 9. Sampai selesai saya. Boy. QEF adalah Sini, lawan. M ya. C uap kali delta ya. Itu. Kalau tadi di air, C-nya C air. Nah, ini C-nya C uap. Ya, C uap kali delta T. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sok silakan. Kecepatan nggak pintar? Halo. Kecepatan nggak pintar? Masih aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oh, masih aman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ya, terakhir. Sebelum ke ke perpindahan kalor. Ya. Ya, kita akan bahas yang berikutnya adalah masih nyambung ke kalor, yaitu asas Black. Ya. Oke, nah ini asas Black sebelum kita kasih contoh ya. Nanti habis ini kita kasih contoh. Yang terakhir yaitu asas Black tentang kalor. Nah, ini yang sering keluar di TKA. Kalau nggak keluarnya asas Black, yang keluarnya perpindahan kalor. Kalau nggak pemuaian. Antara tiga itu. Ya, yang tadi udah terangin Bapak semua itu. Ya, itu emang kisi-kisinya seperti itu. Nah, asas Black apa Pak Reddy? Nah, tapi dasar ya. Oke. Lebih ke arah dasar. Jadi Bapak harus benar-benar masuk ke dalam konsepnya. Ya, masuk konsep kalian. Ya, asas Black. Apa Pak asas Black? Nah, asas Black adalah kalor yang dilepas, kalor yang kita lepas harus sama dengan kalor yang diterima. Nah, jadi yang dilepas berapa, itu harus sama yang diterima. Jadi kalau yang diterimanya 200 Joule, yang dilepasnya juga harus 200 Joule. Nah, kita contoh soal ya. Kita contoh soal, cari soalnya dulu. Ya, kita contoh soal dulu. Oke, mana ya? Nah, ini kalau. Nah, ini soal dasar dulu ya. Bapak kasih soal dasar dulu. Oke. Siap ya? Oke, Bapak kasih contoh dulu, baru nanti kerjain di buku ulangan. 1 gram, ini kasih contoh dulu. 1 gram air, oke, pada 1 gram air pada suhu 40 derajat Celcius dicampur dengan 1 gram air, 1 gram air pada suhu 40 dicampur dengan 1 gram air dan 1 gram air ya pada suhu pada suhu 1 gram air yang bersuhu
yang bersuhu bentar, maaf, yang bersuhu 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius. Suhu akhir campuran ialah suhu akhir campuran adalah campurannya adalah minum dulu saya. Campurannya adalah, silakan kita bahas bareng-bareng. Siap ya? Nah, Bapak bahas. Nah, ingat-ingat ya, yang melepas itu adalah suhu yang besar. Yang nerima itu suhu yang dingin. Ya, suhu yang rendah, jangan yang dingin. Suhu yang lebih rendah itu dia akan menerima. Jadi kalau kita mau ditulis, cara mengerjakannya seperti ini. Ya, kita tulis di sini. Kita punya yang pertama 1 gram, oke. Suhu air ya, air ya, suhunya 40 derajat. Satu lagi di sini ya, air 1 gram juga, suhunya 80 derajat, panas ya. Nah, nanti kalian ya, kalau dia zatnya itu adalah zat cair ya, oke, kalau itu adalah zat cair, kalian lebih mudah ya menggambarkan seperti perjalanan kalor di atas. Jadi bisa Bapak gambar seperti ini ya, pintar. Nah, jadi Bapak punya air suhunya berapa, pintar? Air suhunya 40. Nah, betul? Akan bertemu dengan siapa? Ya, air suhunya 40 itu akan bertemu dengan siapa, pintar? Dengan air lagi suhunya berapa? Begini, biar nggak bingung. Sorry. Biar nggak bingung. Nah, kita beginiin aja. 40 sama 80. Nah, anggaplah di sini ya. Sorry. Nah, anggaplah di sini 80, di sini 40. Nah, seperti ini. Suhu yang 80 dia akan turun ke bawah. Nah, suhu yang 40 dia akan naik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, karena coba jangan terlalu dekat ya, biar kalian kebayang. Bapak ulang lagi. Jangan terlalu dekat. Nah, seperti ini Bapak gambar lagi ulang. Jadi, nah, anggap aja di sini lah ya, sama di sini. Nah, sama. Nah, ini 40 derajat Celcius ya, sama 80. Ya, nah kalau kita gambar, nah seperti ini seperti ini ya. Nah, ini suhu campuran yang kita cari. Nah, ini yang kita sebut, boleh Q1, boleh kalian, boleh misalkan yang satu, ini Q2. Nah, kan bisa tulis Q lepas sama dengan Q terima. Oke, Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas itu pasti suhunya yang panas. Berarti yang panas siapa, Pak Redi? Yang panas adalah 80 derajat. Nah, berarti kamu di sini tulis massa air. Nah, ini kan MC delta T kan? C air, setuju? Nah, kamu tulis sini 80 min TC. Nah, gitu. Sama dengan, bagus banget. Massa air kali C air TC min 40. Silakan. Ada mau tanyakan nggak? Aku. Masih aman? Nah. Oke, aman ya. Maka kita bisa coret. Siapa yang dicoret? M air kita coret. C air kita coret. Setuju? Maka kita dapat 80 min TC sama dengan TC min 40. Maka 80 plus 40 sama dengan TC ditambah TC. Nah, 80 tambah 40 berapa? 120 sama dengan 2 TC. Nah, gitu. Oke. Salah nggak?
Kayaknya ada yang salah deh. Nggak mungkin terjadi. Bapak salah kayaknya Bapak nih. Mana yang salah kira-kira? Ini ya, 120 sama dengan, unduh si Bapak nih kacau nih. 120 sama dengan 2 TC. Astagfirullahaladzim. Jadi TC-nya berapa, Seng? 120 bagi 2 ya? 7. Jadi 60 ya? Bisa pintar? So, silakan, apakah ada yang tanyakan? Ngerti? Oke, sekarang buku ulangan ya. Siap di buku ulangan. Oke. Siap di buku ulangan. Nah, soalnya seperti ini. Sebanyak A gram S. Oke, buku ulangan ya. Oke. Di buku ulangan. Oke, siap ya. Sebanyak A gram S. Sebanyak A gram S min 15 derajat Celcius dicampur dengan dicampur dengan B gram air bersuhu B gram bersuhu 20 derajat Celcius sehingga menghasilkan sehingga apa pintar? Menghasilkan suhu campuran 5 derajat Celcius. Jika kalor lebur S mantap, mengerikan. Jika kalor lebur S, gedungnya gede deh, tabrak deh. S ditabraknya deh 80 kal per gram, dan kalor jenis air dan kalor jenis S 0,5. Oh sorry, ditulis dua-duanya aja, koma dulu, ini koma dulu, dan ditulis dua-duanya karena kalian belum tahu pasti. Jenis S 0,5 kal per gram. Kalau air biasanya nggak dikasih tahu ya, tapi dikasih tahu di sini. Dan kalor jenis air, astagfirullahaladzim, air 1 kal per gram derajat Celcius perbandingan A dan B. Perbandingan A per B adalah, yo silakan, monggo dulu ya. Nah, jadi kita gambar dulu di sini, kita gambar di sini ada, kita punya S massa S-nya kita tulis A gram. Oke. Terus TS-nya adalah minus 15 dicampur dengan siapa katanya? Dicampur dengan air. Oke. Massa airnya adalah B gram. Terus T airnya bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, terus suhu campuran. Nah, awas hati-hati. Kita tulis di sini aja. T campurannya kita tulis 5 derajat Celcius. Kalor jenis S kita tulis 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur 80 ya. Kalor jenis air kita tulis 1 kal per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah perbandingan A per B. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, maka kalian wajib ya
menggambar ya grafik perjalanan kalor. Nah, wajib ya hukumnya ya. Supaya mudah dan terlihat pergerakan dia berubah wujudnya. Nah, dia ke sini lurus, awas hati-hati. Campurannya 5. Nah, anggaplah 5 itu di sini. Nah, ini awas ini punya siapa? Ya, ini 5 ya. Dari berapa Pak Redi? Dari min 15. Nah, warna biru ini kita sebut yang namanya S. Warna merah, suhu berapa Pak Redi? Suhu 20. Nah, ini 20 derajat Celcius. Celciusnya. Nah, dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ini punya siapa Pak Redi? Ini punya air. Nah, sampai sini paham belum? Nah, maka kita bisa tulis, awas lihat ya di sini ya. Q1 ini ke atas, Q2 ini adalah Q3, ini adalah Q4. Nah, kamu bisa tulis di sini Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Bapak kan tadi udah ngasih tahu bahwa yang melepas itu adalah yang suhunya tinggi. Berarti siapa? Q4 yang melepas. Yang terima itu suhu yang rendah. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, Q4 apa Pak Redi? M, C, delta T. Awas. Air. Betul nggak? Hati-hati ya. Air. Nah, Q1. Nah, ini Q1 yang ini nih. Nah, ingat, awas hati-hati. Ini Q1. Q1 itu wujudnya masih S. Awas hati-hati. Ini wujudnya S. Ini wujudnya air. Wujud air. Awas hati-hati. Maka pada saat kamu nulis, ya kalian nulis Q1 massa S, CS, delta T. Nah, Q2. Nah, Q2 apa Pak Redi? Massa S kali kalor lebur. Tapi Q3, awas hati-hati. Massa S, C air kali delta T. Nah, ya, kenapa pintar? Kali delta T, hati-hati. Ya, C kenapa C air? Karena wujudnya sudah berubah menjadi air. Nah, kalau gini. Nah, ini bedanya. Oke. Nah, maka kita bisa tulis, kita ke sini nih ya, biar lebih luas. Oke. Massa air apa Pak Redi? B. Kita tulis B. Nah, C air berapa Pak Redi? Nih C air. Nah, ada ya? C air 1. Nah, delta T-nya berapa Pak Redi? Air. Nah, air bisa lihat nih dia nih air. Ya. 20 minus 5. Nah, sampai nggak paham sampai sini, boleh nanti dinyalakan aja mikrofonnya ya. Massa S apa Pak Redi? Massa S A. CS apa CS? 0,5. Oke. Nah, delta T yang mana? Nah, hati-hati ini 0. Nah, delta T-nya 0 minus 15. Ingat ya, delta T-nya nggak ada yang negatif kalau di sini, di apa? Di asas black. Selalu positif, tidak ada yang negatif. Hati-hati ya laptopnya. Ya. Next, MS apa tadi? MSA. Nah, kalau lebur mana Pak Redi? Nih, kalau lebur Bapak bulatin ya. Nah, ini Bapak lingkarin. Ini air, ini S, nah kita lingkarin. Jadi kita tulis ini kali 80 ya. Tambah ya. Tambah apa Pak Redi? Sorry. Akan pecah. Kecepatan. Nah, MS-nya berapa? MS-nya A, C air 1. Nah, awas hati-hati delta T-nya. 5 minus 0. Seperti itu. Paham? 5 minus apa? 0. Ya. Kita masukin. Jadi apa pintar? 15B sama dengan ya A kali setengah kali 15, setuju ya? Tambah 80A tambah 5A. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau ada yang mau tanya, boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Maka 15B 15. Ada yang salah nggak Bapak? Aman ya? Yang 15.
Ini 15 kan? Oke, bisa nih. Oke, aman. Oke, ini 15 berarti 7, atau 15 per 2 boleh lah. Dapat 15 per 2 lah ya. 15 per 2A gitu ya. Tambah 85A gitu ya. Biar gampang kita kali 2 semuanya aja ya. Kali 2 berarti 30B 15A gitu ya. Oke, tambah 85 kali 2 berarti berapa? 10, 170 ya. Kalau salah kasih tahu. Iya betul, kayaknya benar. Nah gitu ya. Maka kita bisa tulis 185 ya. 30B sama dengan 185. Betul nggak? Betul ya. Oke. Maka mintanya apa cara perbandingan apa? Mintanya A banding B Pak Redi. Ya udah. Tinggal 30 per 185. A banding B. Oke. Nah, seperti itu mungkin untuk jawabannya. Ada yang betul nggak? Siapa yang betul? Pak. Weh, mantap. Checklist ya. Oke. Nanti di sana laporannya pas masuk. Oke. Ada yang tanyakan? Nah, sekarang materi terakhir ya. Pak, Woi, Pak, maaf, Nazwatul Zahra, FIS kenapa? 3 hadir, Pak. Nggak bisa on mic soalnya mic-nya rusak. Oh, terima kasih. Ini tuh kayak kenal suaranya. Alisa ya? Bukan. Betul ya? Oke. Nazwatul Zahra. Nazwatul Zahra. Nggak bisa hadir? Oh, hadir orangnya. Mic-nya rusak gitu ya. Oke. Oke. Makasih Alisa. Oke. Yuk. Bukan Alisa, Pak. Siapa ini? Oh, salah ya? Siapa? Mauza, Pak. Oh, Fauza. Astagfirullahaladzim. Saya tahu. Ya. Oke, lanjut. Baik. Pak, Apa pintar? Boleh. izin bertanya Pak, kalau jawabannya bentuk sederhananya gimana? Jadi berapa? 6/37. 6/37 boleh. Dibagi berapa? 5 ya? Dibagi 5. Boleh pintar. 6/37 boleh. Oke. Ya, boleh 30 1/5 boleh, 6/37 boleh. Oke. Nah, nanti lihat kan nanti soalnya PG kan? Nah, boleh. Nah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Pintar. Aman ya? Oke. Boleh pintar. Silakan. Iya. Bukan dijadiin positif. Emang kayaknya emang selalu positif. Ya, karena yang besar kurang yang kecil kan. Itu bukan. Nah, maksud Bapak jangan sampai salah pada saat mengerjakan. Tadi Bapak lihat berapa tadi? 3 yang mas 1 Bapak ngoreksi banyak yang salah di Kirchhoff juga, ya. Banyak yang ceroboh lah. Gitu. Nah, maksud Bapak nanti jangan ceroboh. Nah, delta T untuk delta khusus ya. Khusus delta T untuk kalor itu pasti selalu positif pinter. Nah, berbeda pada saat kita pemuaian. Nah, kalau pemuaian pasti ketemu negatif boleh. Kenapa? Dia terjadi penyusutan. Gitu. Bisa clue-nya? Nah, kalau dia pemuaian bisa minus, itu artinya penyusutan. Ya, kalau plus artinya dia bertambah. Gitu. Tapi kalau di sini di kalor tidak ada penyusutan. Ya. Oke, selalu positif. Oke. Ada yang tanyakan? Lagi silakan boleh. Aman? Oke, kalau oke, sip. Siap ya? Oke. Next, terakhir ya. Oke, biar sekalian. Oke, mau beres aja atau tanggung satu lagi? Perpindahan kalor. Gimana pintar? Satu lagi aja ya, apa-apa ya. Oke, kita satu lagi terakhir ya. Namanya
perpindahan kalor. Pernah dengar perpindahan kalor nggak waktu SMP atau SD? Pernah dengar perpindahan kalor? Oke, perpindahan kalor kira-kira ada apa aja, Pintar? Ada yang tahu? Ada berapa perpindahan kalor? Oke. 3, Pak. Ada 3, pintar sekali. Yang pertama, mekanisme perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Oke. Nah, konduksi ini ya, perpindahan kalor terjadi melalui getaran partikel. Ialah ya, perpindahan kalor ya terjadi melalui getaran partikel suatu benda. Perpindahan kalor ya, perpindahan kalor ya terjadi melalui getaran partikel suatu benda. Nah, kenapa dia bergetar? Karena dia kena panas, kena kalor ya, karena partikel suatu benda. Nanti nyambung ke teori kinetik gas ya, ke sana ya. Nanti kayak gimana zat perantaranya tidak ikut di mana zat perantara tidak ikut apa? Berpindah. Ikut berpindah. Oke, contohnya apa? Nah, contohnya apa? Besi ya. Oke, logam besi dipanaskan. Coba Bapak mau 1 orang dong. Logam besi dipanaskan. Ya. Pada saat dia kena kalor, ya si besi ini, dia pasti terjadi yang namanya pemuaian. Betul ya? Nah, kenapa bisa terjadi pemuaian? Karena ada konduksi ya, getaran perpindahan kalor. Ada perpindahan kalor yang terjadi antara molekul satu dengan molekul atau getaran partikel di dalam zatnya itu. Kayak besi kan dia punya partikel-partikel ya, zat padat ya, sangat rapat. Nah, pada saat dia dipanaskan, maka dia akan bergetar tuh antar partikel-partikelnya. Nah, di mana tapi besinya nggak ikut berpindah ya, hanya di dalam zatnya aja ya, di dalam zat padat tersebut ya, dalam logamnya ya, di dalam logam besinya. Oke. Nah, dirumuskan apa Pak konduksi? Konduksi dirumuskan Q per T sama dengan K A delta T per L alias KL. I per T sama dengan laju, oke, laju kalor tiap detik. Oke. Nah, berarti Pak, Q-nya apa? Q-nya adalah kalor. Apa kira aja ya? Nah, biar kebayang, jangan laju kalor, laju konduksi aja. Laju konduksi. Oke, laju konduksi ya. Laju konduksi tiap sekon. Oke. Laju konduksi tiap sekon atau laju kalor tiap sekon boleh ya. Ini kalor. Joule. T-nya waktu. Waktu, satuannya sekon. K-nya konduktivitas. Oke, konduktivitas termal. Oke, konduktivitas termal. Nah, satuannya joule. Oke. Per ya sekon. Oke. Kali meter kali Kelvin. Oke. Next. A luas penampang
Ini ya. Luas penampang. Delta T perubahan suhu. Iya, kenapa? Perubahan Tidak suhu. ulang-ulang. Oke, perubahan suhu. Oke, perubahan suhu satuannya Cidera, Celsius. cidera. L panjang. Ulang, cidera. Siapa yang duluan? Satuannya meter. Putih. Oh, langsung hitam. Apa satuannya? Meter ya. Nah, Sama. next berikutnya adalah konveksi. Dalam kurang tahu sayang, ini satu lagi. Konveksi. Sampai sepanjang. Kompletan sisi. Kalian terlebih dahulu. Berdasar dengan apa? Perpindahan panas. Ya, Waalaikumsalam. Mau tidur. Perpindahan kalau yang disertai perpindahan kalor yang disertai ini kayaknya aku lamatin ya. dengan pergerakan jet perantaranya. Tim C. Perpindahan kalor yang disertai oke, dengan pergerakan jet perantaranya. Jadi jet perantaranya ikut bergerak ya. Dengan pergerakan jet perantaranya. Oncam. Gak adil. Nah, jet perantaranya. Oke, jet perantaranya. 32, 42, Jet perantara. 42, Jet perantara. 42. Perantaranya. Oke. Udah dong. Iya, sebentar lagi sayang. Oke, contoh air di dalam panci. Ini kenceng sama Dipanaskan. kenceng ya guys. Air yang dipanaskan di dalam panci. Contoh air yang dipanaskan. Contoh air yang dipanaskan Nggak adil itu. dipanaskan Kena yang di dalam jadi nggak adil itu namanya. Panci. Di dalam apa? Panci. Oke, air yang dipanaskan di dalam panci. Nggak, ulang. Nah, Ulang. contohnya lagi. Dirumuskan. Oke, jadi Pak, apalagi Pak selain air yang dipanaskan dalam panci? Contohnya banyak ya. Contohnya pada saat angin laut, angin darat, atau pada saat suhu panas di luar. Nah, dikasih jendelanya terbuka. Nah, itu konveksi. Ya, kenapa konveksi? Karena pada saat terik matahari itu kan pasti di luar panas tuh. Nah, pada saat panas itu kerapatan itu akan lebih rendah. Nah, kerapatan rendah ini akan masuk ke dalam ventilasi udara yang ada di rumah kita atau di jendela. Ya, pada saat kita buka tuh, makanya Bapak suka buka jendela. Nah, itu terjadi yang namanya konveksi. Ya, yang ringan masuk ke dalam, yang dari dalam akan keluar. Nah, itu terjadilah proses konveksi. Ya, rumusnya apa Pak Redi? Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Nah, Q per T tadi udah ya. Q laju konveksi tiap detik. Laju konveksi. Oke, laju konveksi. H koefisien konveksi. Koefisien konveksi. Oke, A luas penampang. Oke, A luas penampang. Ini udah error nih pulpen Bapak. Masih kelihatan nggak kira-kira? Oh, masih aman ya. Oke. Udah error, udah kecapean nih kayaknya nih. Udah kebanyakan nih. Luas penampang ya, ini meter ya.
Koefisien konveksi berbeda-beda ya. Nah, ini joule per second ya. Nilai koefisien konveksi kita berbeda-beda. Oke, ini sama joule per second meter kuadrat derajat Celcius. Oke, Kelvin aja. Boleh Kelvin, boleh Celsius sama aja ya. Oke, Kelvin sih karena di internasional kita ganti Kelvin. Per Kelvin. Oke. Lanjut terakhir radiasi. Terakhir ya. Oke, beres. Alhamdulillah. Apa radiasi? Perpindahan kalor tanpa merupakan zat perantara. Perpindahan kalor, radiasi ialah perpindahan kalor tanpa gitu ya, tanpa apa pinter? Zat perantara. Tanpa memerlukan zat perantara. Zat perantara. Oke. Nah, contohnya apa? Cahaya matahari ya, yang kehidupannya ya. Oke, contohnya. Oke. Dapat di mana ya? Ya. Contohnya cahaya matahari ya. Oke, hangat dari matahari yang mencapai ke bumi ya, itu panas matahari lah ini. Oke, contohnya apa Pak Redi? Nah, contohnya tadi udah ya, cahaya matahari ya. Boleh lampu ya, atau api unggun ya. Kalau kita kan aduh dingin ya, selain api unggun, jadi kan hangat ya. P sama dengan Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, selesai. Alhamdulillah. Nah, ini selesai ya. Oke. P-nya apa? P-nya daya radiasi. Daya radiasi. Ya, satuannya apa? Wah, kemana nih? Wah, udah error. Udah disuruh. Oh my god. Oh my god. Sebentar, masih kelihatan nggak? Masih Pak. Masih aman ya? Kayaknya udah capek di daya radiasi. Kelihatan ya? Oke, P-nya adalah daya radiasi. Sebentar. Daya radiasi satuannya adalah watt. E-nya adalah emisivitas, kemampuan bahan untuk menyerap panas. Emisivitas ini adalah Stefan Boltzmann, tetapan Stefan Boltzmann. Oke, ini tetapan ya. Tetapan Stefan Boltzmann. Yang terakhir adalah nilainya berapa Pak Redi? Stefan Boltzmann 5,675 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini hati-hati nih yang terakhir. Suhu. Nah, satuannya harus Kelvin kalau ini. Kalau tadi mah bebas ya, kalau ini harus Kelvin. Kita contohin ya. Ini soal UN sama aja soal TKA. Coba ya, wajib ya. Ini ada di kisi-kisi jadi wajib. Nah, ini Bapak contohin 2 batang. Oke. Langsung Bapak gambar aja ya. 2 batang logam. Oke, 2 batang logam. Siapa Pak? P dan Q. Nah, Bapak langsung gambar di bawah aja ya. Nah, Bapak gambar bawah. Ada soal ceritanya harusnya ya. Tapi Bapak gambar langsung aja. Karena kita ngeburu waktu. Nah, di sini ada P, di sini ada Q. Ini 110 derajat Celcius. Ini TA. Ini 40 derajat Celcius. Jika koefisien konduktivitas termal, K ya, termal P itu sama dengan setengah konduktivitas termal Q, terus panjang batang P 2 kali panjang batang Q
ditanyakan adalah suhu sambungan TA yang ditanya. Oke. Nah, kalian tinggal gini aja. KA delta T per L, KA delta T per L. Siapa Pak? Q per T punya T, Q per T punya siapa? Q. Nah, kita aja konsepnya. Nah, tinggal masukin sini. P, Q. Nah, KP-nya berapa kaki? Setengah kaki, Pak. A-nya sama? Sama. Kita coret A-nya. Oke, A-nya kita coret. Delta TP. Berapa delta TP? Nah, awas P. P itu yang besar nih. Nah, kamu tulis 110 min TA. LP-nya berapa? LP-nya di sini. 2 LQ. Kaki apa, Pak? Kaki aja. Nanti bisa coret. Delta Q. Nah, ini delta Q jangan lupa. TA min 40. Ingat-ingat yang besar kurang kecil. LQ tetap LQ. Nah, kamu coret. Nah, kaki, LQ. Cocok? Nah, terus next lanjut. Maka kamu bisa tulis setengah ya kali 110 T min TA gitu ya. Itu. Nah, atau boleh ke bawain aja langsung. Ini kan setengah nih, ke bawain. Jadi kita bisa tulis kayak gini. Ya, kita bisa tulis. Kalau ada yang salah kasih tahu ya, karena kita buru-buru nih, bisa Bapak salah ngitung. TA min 40 ya, boleh kayak gini ya. Nah, baru kali silang. 110 min TA ya 4 TA min 4 TA min 40. Nah, gitu. Maka kita bisa tulis 110 min TA sama dengan 4 TA gitu ya. Minus 160 cocok. 110 tambah 160 sama dengan 5 TA, betul? Ya, ini pindah kanan, ini pindah kiri. Maka 100 berapa nih, Nak? Salah itu nggak apa-apa, Nak? Ada yang salah nggak? 270. Benar, Pak. Oh, betul ya. Jadi berapa? 270 ya? Ya, Pak. Jadi berapa? 54. Oke. Kenapa ya? Apa, Bun? Oke, ya sudah ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak? So, kalau nggak ada, Bapak absen. Yang sudah di absen, boleh keluar ya, Nak, ya, duluan. Oke, kasihan. Biar nggak nunggu ya. Udah malam. Udah 10. Oke. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yang belum absen tunggu ya. Saya beli absen. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak makasih Pak, terima kasih. Sama-sama. Semoga bagus.